Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Bapak, nama saya Dr. Maya. Saya dokter jaga pada malam hari ini di klinik UMS. Mohon maaf, dengan Bapak siapa saya berbicara? Bapak Rusdi. Bapak Rusdi nggih. Bapak Rusdi usianya berapa nggih? Usia 70. 70 tahun nggih. Untuk alamat rumahnya Bapak? Karanganyar, Ambulu. Mohon maaf, untuk pekerjaannya? Tani, Bu. Tani nggih. Untuk agamanya Bapak? Islam. Islam. Alhamdulillah Islam nggih Bapak. Apakah ada yang dikeluhkan Bapak? Ya, ada, Bu. Kadang-kadang sakit nafas, sesak nafas. Sesak nafas ya Bapak. Biasanya kambuh itu saat untuk aktivitas apa ya Bapak? Saat kecapean. Oh, saat kecapean. Kecapean itu ya. Apakah saat sesak nafas ini disertai pembengkakan pada kaki? Iya, ada pembengkakan sedikit. Ya. Sebelumnya apakah Bapak memiliki riwayat darah tinggi atau diabetes atau stroke? Iya, ada darah tinggi bukan? Darah tinggi ya. Sudah pernah berobat Pak sebelumnya ke dokter? Belum. Belum ya. Karena Bapak mengeluhkan sesak nafas, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada jantung dan pembuluh darah Bapak. Fungsinya untuk mengetahui apakah Bapak ini pada jantungnya mengalami kelainan atau tidak. Nanti dalam proses pemeriksaannya mungkin sedikit kurang nyaman Bapak, karena Bapak diharuskan untuk melepas baju Bapak. Namun tidak berbahaya. Bagaimana? Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Baik, jika Bapak bersedia, Bapak bisa berbaring di bed sembari melepaskan baju Bapak. Saya akan mempersiapkan alat untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Oh, baik. Selanjutnya saya akan mencuci tangan dengan teknik WHO. Untuk alatnya, di sini saya menggunakan stetoskop. Saya menempatkan di sebelah kanan pasien. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya Bapak. Yang pertama, saya akan melakukan inspeksi. Untuk dada pasien normal, tidak ada barrel chest ataupun cembung. Dada pasien simetris. Selanjutnya, di sini tidak terlihat pulsasi ictus cordis yang artinya normal. Selanjutnya, saya akan melakukan palpasi. Saya akan menghangatkan tangan saya terlebih dahulu. Selanjutnya, saya menggunakan dua jari saya untuk meraba ictus cordis pada apex di SIC5 linea midclavicula sinistra. Di sini ictus cordis teraba yang artinya normal. Kemudian saya menggunakan telapak tangan saya pada ictus cordis. Ictus cordis teraba kuat angkat, tidak terjadi penjalaran yang artinya normal. Melakukan perabaan dengan telapak tangan saya untuk mengetahui apakah ada perbesaran pada ventrikel kanan atau tidak. Di sini tidak ada perbesaran ventrikel kanan yang artinya normal. Kemudian saya akan memeriksa ada tidaknya trill dengan telapak tangan saya di daerah palmar di distal jari. Yang pertama di area apex. Di sini tidak teraba trill pada SIC5 midclavicula sinistra yang artinya normal. Kemudian lanjut ke katup tricuspid. Di sini tidak teraba trill pada SIC4 parasternal sinistra yang artinya normal. Kemudian pada proyeksi katup pulmonal pada SIC2 linea parasternalis sinistra. Di sini tidak teraba trill yang artinya normal. Kemudian pada proyeksi katup aorta pada SIC2 linea parasternalis dextra. Di sini tidak teraba trill yang artinya normal. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi untuk mengetahui batas-batas jantung normal. Yang pertama pada jantung kiri terlebih dahulu, dimulai pada linea axillaris anterior. Perkusi hingga ditemukan perubahan suara dari sonar ke timpani. Setelah ditemukan perubahan suara, lalu letakkan dua jari di atas perubahan suara tadi, kemudian perkusi dari lateral ke medial. Ditemukan suara sonar keredup merupakan batas jantung kiri pada SIC 5 midclavicula sinistra. Selanjutnya menentukan batas jantung atas kiri pasien dimulai pada linea subclavicula sinistra. Hingga ditemukan perubahan suara dari sonar keredup. Di sini ditemukan suara dari sonar keredup di SIC2 parasternalis sinistra, dimulai dari subclavicula dextra. Hingga ditemukan perubahan suara dari sonar ke peka. Setelah ditemukan perubahan dari sonar ke peka, letakkan dua jari di atas perubahan suara tadi, lalu perkusi dari lateral ke medial untuk menentukan batas jantung relatif. Ditemukan suara perubahan dari sonar ke redup merupakan batas jantung relatif. Lalu dilanjutkan kembali perkusi hingga dari lateral ke medial untuk menentukan batas absolut jantung. Di sini ditemukan suara redup merupakan batas absolut jantung. Ini saya akan melakukan auskultasi. Silakan Bapak bernafas dengan normal ya Bapak. Mari saya mencari arteri radialis. Jika sudah teraba, di sini saya akan menentukan
suara S1 dan S2 berdasarkan perabaan arteri radialis. Letakkan pada apex di mid clavicula sinistra. Di sini suara S1 dan S2 normal, tidak ada suara bising ataupun suara tambahan. Kemudian kita lanjut ke SIC4, linea parasternalis sinistra, merupakan suara katup tricuspid. Di sini S1 dan S2-nya normal, tidak ada suara tambahan ataupun bising. Lalu lanjut ke katup pulmonal di SIC2, linea parasternal sinistra. Di sini suara S1 dan 2 normal, tidak ada bising ataupun suara tambahan. Kita lanjut ke katup aorta pada SIC2, linea parasternal dextra. Untuk suara S1 dan S2 normal, tidak ada suara tambahan ataupun bising. Lalu selanjutnya saya akan menilai apakah ada galap atau tidak. Menggunakan bagian bel stetoskop, kita letakkan pada apex. Di sini tidak ada suara galap atau suara S3 dan S4. Kemudian kita menggunakan diafragma untuk menentukan irama dan denyut jantung pasien. Selama 1 menit. Untuk denyut jantung pasien 64 kali per menit, yang artinya normal. Selanjutnya saya menentukan periode sistolik dan diastolik. Untuk periode sistolik itu terdapat suara dari S1 ke S2 yang artinya normal. Kemudian untuk periode diastolik terdapat suara S2 ke S1 yang artinya normal. Alhamdulillah Bapak, pemeriksaan sudah selesai. Bapak bisa kembali memakai baju dan duduk kembali di saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan mencuci tangan dengan teknik WHO. Alhamdulillah Bapak, pemeriksaan sudah selesai. Di sini saya akan menyampaikan hasilnya. Untuk jantung dan pembuluh darah Bapak itu normal. Kemudian jika masih ada sesak nafas, Bapak bisa periksa kembali dan mungkin nanti bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan Bapak? Sudah, kayaknya sudah selesai. Cukup nih Bapak. Cukup. Baiklah Bapak, terima kasih. Semoga lekas sembuh. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.